Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan kembali, nama Bapak Ihsan Rahardi. Insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah selama setahun ke depan kita akan bersama-sama mendalami dan belajar kembali tentang agama Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di salah satu mata pelajaran favorit kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti di level yang baru, yaitu level 6 bersama Pak Ihsan. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Pada pembelajaran 1 ini yang bertemakan indahnya saling menghormati tertuang di dalam surat Al-Kafirun. Allah menciptakan manusia dengan beragam warna kulit dan suku bangsa, beragam bahasa dan beragam agamanya. Meskipun berbeda-beda, semua manusia harus saling menghormati, tidak boleh saling mencela atau menghina satu sama lain. Perbedaan di antara manusia harus menjadi semangat untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Demikian pesan dari surat Al-Kafirun. Dalam surat ini juga diatur cara bertoleransi. Kaum muslimin tidak boleh ikut menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Membaca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dan terletak pada juz 30. Surat ini terdiri atas 6 ayat dan turun di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Sebelum membaca surat tersebut, kita awali dengan membaca ta'un dan basmalah. Silahkan boleh dibaca masing-masing. Selanjutnya, menulis surat Al-Kafirun. Tentunya di dalam menulis bahasa Arab ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikanlah bentuk tulisan setiap huruf dan perubahannya ketika berada di depan, di tengah, dan di belakang. Ini tentu berbeda-beda, contohnya seperti huruf Q. Ketika aslinya seperti ini, maka di awal berubah bentuknya seperti ini. Ketika di tengah, seperti ini. Ketika di akhir, dan ketika disambung akan berbentuk seperti ini. Yang kedua, bedakan antara huruf yang dapat menyambung huruf di depannya dan huruf yang tidak dapat menyambung huruf depannya, berbentuk tunggal. Ada beberapa contoh berbentuk tunggal. Waw, kalau di awal seperti ini, kalau di tengah bisa disambung, dan kalau di akhir juga bisa disambung. Dan yang ketiga, telitilah dalam menyambung setiap huruf. Berapa jumlah kelokannya harus tepat. Selanjutnya, mengartikan surat Al-Kafirun. Mari kita pahami arti setiap ayat dari surat Al-Kafirun. Ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW berseru kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah.
Nabi menegaskan bahwa tidak ada akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Berhala bukanlah Tuhan, berhala adalah patung yang dibuat oleh manusia. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nabi mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Orang-orang kafir tidak sama dengan orang Islam. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi menyembah berhala. Ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nabi Muhammad SAW menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah menjadi penyembah berhala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat ini sama artinya dengan ayat yang ketiga, yaitu penegasan bahwa orang-orang kafir pun tidak akan mau mengakui dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Antara orang Islam dan orang kafir harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. D. Kandungan surat Al-Kafirun. Dari surat Al-Kafirun kita mendapat pelajaran tentang bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan beberapa sikap yang harus kita lakukan kepada penganut agama lain. Yang pertama, setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Sebaliknya, orang lain pun tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita. Dua, setiap pemeluk agama harus saling toleransi antar umat beragama. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat agama lain. Demikian pula penganut agama lain dilarang mengganggu ibadah umat Islam. Tidak boleh saling menghina atau mencela agama masing-masing. Semua pemeluk agama harus bekerja sama menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Terima kasih. Sebelum ditutup pembelajaran kali ini, adapun tugasnya yaitu menulis surat Al-Kafirun di buku tulis, kemudian nanti bisa difotokan japri ke Bapak. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Bapak meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan datangnya dari Bapak selaku manusia. Sumber Bapak mengambil dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti edisi revisi 2018 dan dari website https www.ruangpendidikan.com. Sekali lagi Bapak meminta maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.